Welcome back guys di channel Just Like Man. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya. Dan video kali ini kita akan mereview Redmi atau Xiaomi Redmi 10 yang versi 4G atau versi yang lamanya. Bagaimana spesifikasi dan harganya kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol like tersebut, share ke teman-teman kalian, komen, dan juga subscribe ke channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa banyak lebar, langsung kita mulai videonya. Xiaomi Redmi 10 atau Xiaomi Redmi 10. HP ini sudah dirilis tahun lalu ya, 2021, sekitar pertengahan 2021. Jadi HP ini masih dirasa umurnya setahun lah, belum cukup lama di Indonesia ya. Lalu network yang ditawarkan oleh Redmi 10 ini yaitu 4G seperti namanya. Memang ada versi yang 5G atau versi yang 5 ya, versi terbarunya ya yang 5G, tapi kita akan review itu di video selanjutnya ya. Lalu launchingnya sendiri 2021 rilisnya ya, Agustus 20 untuk internasionalnya. Lalu bodi yang ditawarkan atau dimensi dari Redmi 10 ini yaitu 162mm atau 16 cm, 75mm atau 7,5 cm dengan ketebalan 8,9 mm atau hampir 0,9 cm. Cukup standar untuk ukuran HP-HP sekarang ya. Lalu beratnya 181 gram ya, cukup standar juga karena berat yang standar di pasaran sekarang yaitu 180 hingga 200 gram untuk sebuah HP ya. SIM-nya sendiri sudah dual SIM, dual nano ya, dual standby. Jadi tidak hybrid, tapi kita akan bahas apakah ini memiliki card slot atau tidak ada ya. Lalu display layar yang ditawarkan, tipe layarnya, tipe displaynya yaitu masih LCD, bukan TFT ataupun IPS, tapi masih LCD, mungkin versi terendahnya ya. Dan juga refresh-nya 90 Hz standar, jadi HP ini dengan tipe layar yang kita bisa bilang paling bawah ya, tapi untuk refresh rate-nya masih standar, kita nggak bisa minta banyak-banyak ya, karena HP ini berada di entry level. Nanti kita bahas bagian harganya, dan juga tidak ada fitur lainnya di bagian displaynya. Lalu size-nya 6,5 inci masih standar dengan screen to body ratio 83,4%, dengan resolusinya ya masih standar 1080 x 2400 pixel 20:9 rasionya, dengan PPI density 405 pixel per inci. Proteksinya sendiri Corning Gorilla Glass 3, tapi untuk bagian layarnya, jadi bagian belakang itu hanya plastik. Kemungkinan kalau menurut saya itu plastik, dan juga framenya menggunakan frame ya plastik karena ini sudah cukup ringan lah, karena 180 gram ya, 181 gram, jadi kita anggap saja frame dan juga belakangnya plastik atau frame plastik, belakangnya glass, seperti itu ya. Lalu platformnya sendiri atau OS yang digunakan Android 11, mungkin bisa di-upgrade ke Android 12 dengan UI-nya MIUI 12,5. Sekarang sudah ada 13, jadi bisa di-upgrade. Lalu chipsetnya sendiri MediaTek Helio G88 12 nanometer. Untuk kalian yang ingin mengetahui performa dari Helio G88 ini, bisa kalian cek sendiri di Google dibandingkan dengan Snapdragon apa. Tapi yang kita bahas di sini yaitu 12 nanometer transistornya. Ukuran transistornya cukup besar karena jika dibandingkan dengan Snapdragon 665 mungkin 665 itu masih 12 nanometer. Jadi mungkin Helio G88 ini setara dengan Snapdragon 665 12 nanometer, yang pastinya itu tidak terlalu hemat daya. Lalu untuk performanya sendiri tidak terlalu cukup ya, cukup kencang tapi tidak terlalu hemat daya seperti itu, karena hampir setara dengan generasi ke-6 yaitu 665 ya. CPU-nya sendiri konfigurasinya cukup standar ya, pastinya octa-core 2x2 GHz Cortex A75 dan juga 6x1,8 GHz Cortex A55. Dengan GPU-nya Mali G52 MC2 terintegrasi dengan chipsetnya ya. Lalu memory card slotnya ada, card slotnya micro SD dedicated slot, jadi kalian bisa upgrade penyimpanan kalian. Lalu internalnya sendiri atau versi RAM-ROM-nya 464, 4128 dan juga 6128. Di Indonesia sendiri untuk yang versi semuanya ini 464 hingga 6128 itu ada semua, tapi itu berpengaruh ke harganya sendiri ya. Kalian bisa cek di Google atau di toko online kesayangan kalian. Kamera, main kameranya sendiri quad kamera ada 4, 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth dengan fiturnya LED flash HDR panorama, dan video capture-nya 1080 30 fps. Untuk video capture-nya mungkin sedikit ya, tapi karena fiturnya atau jenis kameranya quad kamera itu ada 4, ada banyak, jadi kemungkinan itu masih memiliki kemampuan untuk video capture atau
foto capture lebih baik daripada yang dicantumkan di sini ya. Pastinya karena sudah kameranya ada 4, fitur-fiturnya berbeda, fungsi-fungsinya berbeda, dan juga ya kalau kalian suka foto-foto, HP ini cocok bagi kalian yang suka foto-foto tapi tidak ingin HP dengan harga yang terlalu mahal pastinya. Selfie kameranya hanya 8 megapiksel wide dengan fiturnya HDR panorama dengan video capture 1080 30 fps. Tapi untuk selfie kameranya sendiri memang tidak terlalu wah gitu ya, tapi untuk sebuah HP, tapi bolehlah, cukup standar juga. Soundnya sendiri, loudspeaker pasti ada, speaker stereo speaker 3,5 mm jacknya masih ada, 24 bit ya, 192 kHz audio. Lalu komunikasi wifi-nya pasti ada, dengan bluetooth-nya 5.1, masih belum 5.2 tapi bagus juga. Dengan GPS-nya pasti ada, NFC-nya ada tergantung market dan region, tapi di Indonesia sendiri ada, jadi kalian dengan HP yang cukup murah kalian bisa memiliki fitur NFC ya. NFC lah, bukan FG, NFC. Infrared port-nya ada, radio FM radionya ada dengan USB Type-C 2.0. Lalu fiturnya sendiri fingerprint side mounted, berarti fingerprintnya di bagian sisi kanan atau kiri dari HP ini. Accelerometer, proximity, kompas. Dengan baterainya lithium polymer 5000 mAh, non removable, fast charging 18 watt dan juga reverse charging 9 watt ya. Oke, kita masuk ke dalam harga dari Xiaomi Redmi 10 ini. Xiaomi Redmi 10 dengan versi termurahnya itu dihargai dengan harga di bawah 2 juta. Sedangkan untuk versi termahalnya sedikit di atas 2 juta tapi masih di bawah 3 juta. Jadi HP ini merupakan HP entry level di bawah 3 juta ya. Karena HP entry level dengan performa yang menurut saya cukup bagus juga, Snapdragon 665, tapi mungkin untuk chipsetnya sendiri agak boros baterai ya, karena ukuran transistornya 12 nanometer. Tapi karena baterainya sendiri tadi sudah disebutkan 5000 mAh, jadi itu tidak terlalu pengaruh untuk Xiaomi Redmi 10 ini. Oke, performa sudah bagus ya. Tapi memang ada kompensasi ya. Menggunakan daya baterai yang banyak, jadi dikasih baterai yang banyak. Lalu tipe displaynya memang tipe display yang untuk refresh rate-nya standar 90Hz. Tapi karena tipe displaynya paling rendah jadi agak minus di bagian display. Lalu kameranya juga cukup bagus, quad kamera untuk kamera utamanya, 4 kamera dari 50 megapiksel hingga 2 megapiksel. Jadi fitur banyak, fungsi banyak ya. Jadi untuk kalian suka foto-foto seperti yang saya sebutkan tadi, sudah sangat bagus bagi kalian yang suka foto-foto tapi ingin HP yang harganya murah seperti itu, jadi di entry level pastinya ya. Ya mungkin seperti itu Xiaomi Redmi 10 ini ya. Memang jika dibilang worth it, HP ini cukup worth it karena harganya yang murah tadi, tapi kita tidak bisa dapat fitur yang banyak-banyak sekali. Mungkin fitur yang agak tidak biasa dari HP ini yaitu reverse charging, karena jarang sekali HP berada di entry level itu memiliki fitur reverse charging, tapi tidak terlalu pengaruh lah jika kalian tidak menggunakan fitur reverse chargingnya ya, karena ya HP kalian sendiri itu 12 nanometer itu menggunakan baterai yang banyak, apalagi jika daya baterai itu dikasihkan ke orang lainnya seperti itu. Jika dibilang worth it, Xiaomi Redmi 10 ini cukup worth it untuk dibeli ya. Bagaimana komentar kalian? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian video review Redmi 10 dari Just Like Man. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, komen, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya dan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Lukman dari Just Like Man. Stay tune di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.